Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kita akan membahas di bab baru, yakni di bab 2 yang berjudul Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Di bab 2 ini adalah pertemuan kelima. Jadi apa yang kita akan pelajari, dan sebelum kita akan pelajari, pada bagian ini kalian akan diajak untuk mendalami materi tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu merasakan manfaat pelaksanaan demokratisasi di negara kita. Sebagai langkah awal dalam mempelajari materi pada bab ini, coba kalian amati gambar yang ada di layar HP Anda. Di gambar 1 ada yang namanya pemilihan OSIS, yang kedua adanya pemilihan kepala desa, dan gambar yang paling bawah di situ ada musyawarah dari pihak desa. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Peristiwa di atas tadi merupakan perwujudan dari sikap demokratis. Bagaimana perwujudan dari sikap tersebut? Coba kalian amati kehidupan dalam keluarga masing-masing. Apakah dalam membahas segala permasalahan, misalnya pembagian kerja, peraturan keluarga, pilihan sekolah melakukan musyawarah, apakah kalian diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat dalam musyawarah tersebut? Apabila dalam keluarga kalian senantiasa melakukan musyawarah untuk membahas suatu persoalan, apabila semua anggota keluarga diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, serta apabila anggota keluarga saling menghormati pendapat, berarti keluarga kalian telah menerapkan sikap demokratis. Demikian pula halnya di sekolah, apabila guru dalam proses pembelajaran senantiasa memberi kesempatan kepada kalian untuk bertanya, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat di sekolah, kalian telah berkembang sikap demokratis. Begitu pula di lingkungan masyarakat, apabila setiap permasalahan diselesaikan dengan musyawarah mufakat, masyarakat tersebut sudah mengembangkan sikap demokratis. Dalam lingkup negara, apabila sebuah negara melaksanakan pemilihan umum secara jujur dan adil, negara tersebut telah menerapkan demokrasi. Selain itu, apabila negara juga memberikan kebebasan berpendapat kepada warga negaranya, dalam negara tersebut demokrasi telah dibudayakan. Artinya nilai-nilai demokrasi telah dipahami dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk bab yang kita akan pelajari untuk kesempatan kali ini yakni hakikat demokrasi, dan kita akan masuk ke dalam makna demokrasi, klasifikasi demokrasi, dan prinsip-prinsip demokrasi. Kita langsung saja, yakni kalian pasti dengar yang namanya demokrasi, dan sering juga di berita-berita TV kalian mendengar kata demokrasi, dan di sini saya akan menjelaskan. Ada dua, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun dari pendapat para ahli, yakni pandangan dari Abraham Lincoln. Dari yang pertama, yakni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Sedangkan menurut pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya apa? Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dan yang kedua, klasifikasi demokrasi dibagi menjadi 3, yakni yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya,
Yang kedua berdasarkan ideologinya. Yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Kita akan yang pertama, yaitu berdasarkan titik beratnya. Itu dibagi menjadi 3, yakni yang pertama demokrasi formal, yang kedua demokrasi material, dan yang ketiga demokrasi gabungan. Pengertian dari demokrasi formal yakni suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Dan yang kedua, pengertian dari demokrasi material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Dan yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Dan yang kedua, berdasarkan ideologi. Di ideologi sendiri ini akan dibagi menjadi 2, yakni yang pertama demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan yang kedua demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal yakni demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Dan yang kedua demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang didasarkan pada yang paham Marxisme atau komunisme. Dan yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Dan di sini juga dibagi menjadi 2, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Pengertiannya demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Nah, sedangkan demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapannya demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah kedudukannya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Nah, di bawah ini ada beberapa gambar yang menyatakan bahwa demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung. Dan yang selanjutnya yang kita akan bahas yakni prinsip-prinsip demokrasi. Bahwasanya demokrasi pun juga punya prinsip, yaitu yang pertama menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dan yang kedua menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang berubah. Dan yang ketiga menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Dan yang keempat membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Dan yang kelima mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang keenam menjamin tegaknya keadilan. Nah, cukup sekian pada pertemuan kali ini yang kita bahas. Semoga yang kita bahas hari ini akan menjadi berkah dan manfaat di kemudian hari. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.